Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Basna Putaran ini absen 20. Sebab menerima harta warisan. Seorang mendapat harta warisan disebabkan oleh salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut. 1. Nasab, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara, beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak, beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 33, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Suami istri dapat saling mewarisi dalam talak raj'i selama dalam masa iddah dan bani jika suami menalak istri ketika sedang sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Yang ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakannya meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innal wala liman a'taqo," rawahul Bukhari. Wala itu milik orang yang memerdekakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. An Usamah ibni Zaidi radhiyallahu anhuma, Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslim, rawahul Bukhari. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya, jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Demikian juga mukatab atau budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemiliknya, karena mereka semua tercakup dalam perbudakan. Namun demikian, sebagian ulama mengecualikan budak yang hanya sebagiannya dapat mewarisi berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, ia seorang budak yang merdeka sebagiannya berhak mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya. Yang keempat, perzinaan. Anak dari hasil perzinahan tidak dapat mewarisi dan diwarisi oleh bapaknya. Ia hanya bisa diwarisi dan mewarisi oleh ibunya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Sa'ad bin Ibnu Zam'ah bersengketa, lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anak laki-laki itu milikmu hai Abid bin Zam'ah, karena anak itu milik pemilik kasur, dan berhijablah engkau darinya ya Saudah,
Sedang Qutaibah menambah redaksi kepada kami dari Al-Laits, dan bagi pezina adalah batu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, li'an. Anak dari hasil suami istri yang melakukan li'an tidak dapat diwarisi dan mewarisi oleh bapaknya yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan sebagai anak hasil dari perzinaan.